Ya, terima kasih Bapak Bata dan Pak Samsudin sudah hadir di sini ya. Hadir. Alhamdulillah kita ada di Puskesmas Loh Bener ya. Dan kenalkan, nama saya Dr. Andri nih. Ini ada konten YouTube Dr. Andri Oke. Nanti boleh di-share ya. Siap. Untuk biar motivasi buat teman-teman juga. Ya. Nah, saya mengenal dengan Pak Samsudin ini sebagai dongeng keliling ya. Dongeng keliling yang saya dapat informasi dan saya lihat sendiri udah keliling kemana-mana aja nih. Kalau saya pribadi sih kelilingnya sudah 14 provinsi di Indonesia, terutama mengenalkan anak tentang kekayaan alam serta kondisi satwa langka maupun hutan yang ada di Indonesia. Tapi sekarang dan sebelumnya memang ada teman wartawan yang minta saya juga ikut terlibat di kegiatan literasi perbankan. Sekarang saya bisa ikut di literasi hal-hal lain karena apapun dongeng keliling ini harus bermanfaat. Jadi saya siap. Ternyata Pak Samsudin ini orang Indramayu, subhanallah, dan ada di desa Loh Bener ya. Ya, alhamdulillah saya bisa menghadirkan Pak Samsudin. Nah, bisa termotivasi menjadi dongeng keliling ini. Awalnya mulainya seperti apa? Jadi waktu saya dulu ngajar dan saya melihat banyak sekali manfaat dongeng untuk imajinasi anak, untuk mental, untuk pemahaman serta memasukkan banyak pesan. Akhirnya saya laksanakan ketika saya memilih untuk turun di kegiatan konservasi alam. Saya juga pakai media dongeng itu untuk menjelaskan kepada anak-anak mengenai tadi alam, satwa dan sebagainya. Dan setelah itu saya berpikir kalau saya hanya di seputar satu desa aja, saya kan tidak banyak pesan itu tidak nyampe. Banyak orang yang tidak bisa dapat. Akhirnya saya berpikir Indonesia itu luas dan saya pengen mengenali Indonesia. Dengan bantuan banyak pihak, saya melakukan kegiatan dongeng keliling. Nah, apa kendala dialami oleh Pak Samsudin gitu? Mengingat kan jaraknya jauh nih, bukan hanya di Indramayu saja gitu. Iya. Jadi yang pertama, ya tentunya karena ini pola pikir orang dewasa, wawasan itu kendala utama. Terus seberapa bisa saya kemudian bisa merangkul atau kemudian saya menjabarkan maksud tujuan, itu juga jadi hal yang utama, itu yang memang sangat krusial. Terutama kalau di Indramayu sendiri, ya tidak tahu lah. Saya seringkali kalau di Indramayu sudah berapa tahun ini saya melakukan banyak kunjungan ke PAUD ke sekolah itu, ya hanya bisa dilakukan ketika saya mengenal secara personal dengan tempat yang dituju. Kalau misalkan lewat birokrasi belum pernah. Nah, itu kan saya pernah lihat tuh yang pembahasan masalah sampah ya. Iya. Itu saya tuh juga peduli sampah tuh. Yang dihadapin apa itu akhirnya? Setelah melihat situasi begitu banyak sampah tumpukan atau apa itu? Ya sama seperti hanya satwa langka, kondisi limbah yang dihasilkan oleh kita manusia modern itu juga bukan jadi kewajiban satu pihak saja, semua pihak itu harus terlibat. Dan terutama ya menurut saya sih harus bisa dicontohkan oleh petinggi-petingginya, karena bagaimanapun masyarakat kan akan meniru gitu. Bahwa yang baik akan ditiru, yang begitu juga yang buruk. Jadi ya kalau menurut saya sih makin banyak petinggi-petinggi kemudian benar-benar terjun, ya permasalahan mengenai sampah akan lebih bisa diminimalisir lah dampaknya. Nah, ini kan dongeng kelilingnya dengan alat yang terbatas ya? Iya, sederhana. Sederhana ya. Dan itu alhamdulillah
anak-anak akhirnya senang ya, terhibur ya. Nah, ada enggak yang bikin kendala gitu buat Pak Samsudin Di hal apanya? dalam menceritakannya? Yang pertama, saya harus punya kedalaman materi, termasuk ketika sekarang saya berkunjung ke puskesmas, artinya saya berkenaan dengan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dan sebagainya. Artinya saya harus mau dekat dengan tenaga-tenaga medis, terus orang-orang yang memang berkecimpung di bidang kesehatan dan sebagainya. Kita berembuk, terus kita Konsepnya ya, konsepnya ya. karena kalau tidak seperti itu, nanti arah tujuan atau penyampaian pesannya nanti tidak. Nah, Pak Wata ini Ini bawa tas. seruling ya. Nah, ini saya mau nanya dari awal sampai sekarang ya. Dari tahun berapa Pak ini mengenal dunia Kesenian. kesenian? Yang dari tahun bahkan dari sekolah SD juga saya udah dibina dulu tuh bermain gamelan sama sebagainya. Baru belajar di sekolah SD tuh kelas 5 sampai kelas 6. Bahkan saya di sana keluar sekolah itu kan nggak lanjut SMP. Jadi saya tuh ada sebuah rombongan wayang kulit almarhum Mama Taham. Saya tuh ikut-ikut. Ya, saya tuh belajarnya di tanggung-tanggung Atau tidak? tidak. Iya. Nah, ini komitmen nih. Terus megang seruling ini. Nah, setelah itu saya udah ngerti ABC nada tahun 2005 saya mendirikan rombongan grup Memanukan. Memanukan itu pakai alat musik gamelan, mencoba pakai alat musik gamelan di memasukkan, zaman ya. itu. Bahkan ada satu alat musik namanya bonang itu saya bikin, saya jadi nada. Namanya bonang kopling. Nah, semuanya lain-lain. Buat dari bisa beli, bisa apa itu yang bikin kenangan saya tuh bonang itu dari Masih ada sampai sekarang? masih ada sampai sekarang. Nah ini dok saya tambahkan ya. Pak Wati ini kebetulan ketemu saya lagi di tahun berapa kan? 2019. Ya. Nah saya dorong Kak Wata ini sama seperti saya ikut mengambil peran sosial gitu. Kalau saya kan di penjelasan ininya ya mengenai banyak hal-hal baik. Nah Kang Wata ini saya dorong untuk mengajari anak-anak gamelan secara gratis. Artinya sebetulnya orang Indramayu itu hebat. Saya pengen tunjukkan ke orang Indramayu yang lain bahwa kalau kita pengen membesarkan Indramayu, kita jangan cuma bisa mengkritisi, tapi kita juga harus bisa membuktikan kalau kita itu mengambil peran. Makanya apresiasi juga dari Kikendi juga mengapresiasi. Nah, apa yang bisa mendorong Pak Wata bisa menggratiskan gitu? Kan sedangkan Pak Wata juga kan untuk kehidupan sehari-hari kan, ya kan? Ya itulah saya dari hati saya untuk Indramayu tuh mau siapa lagi yang mau bertanggung jawab untuk anak-anak generasi untuk bisa mempertahankan melestarikan musik gamelan itu, mau siapa lagi kalau bukan saya orang Indramayunya. Itulah jadi di kalangan anak SD yang udah masuk dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 saya dirangkul untuk ikut belajar, bahkan menuntut saya ketika saya perform nanti saya beberapa kali lagi ada perform keluar dulu, ada acara perform harapan karena saya menerima komersialnya. Jadi tetap masih meluangkan waktunya ya. Iya, Nah, dari awal sampai sekarang udah berapa orang yang sudah diajarin Pak Wata? Dari dewasanya Iya. yang putus sekolah bahkan bisa dimanfaatkan, artinya sudah bisa ada yang meminta dari rombongan lain bisa diajak. Diajak. Saya bersyukur bisa membekali cuma ilmu
keahlian lah ibaratnya. Itu kan luar biasa ya, karena kalau kita sekolah kan butuh berapa ya biaya, uang ya. Ini ada orang yang sudah tahu ya kan keterampilannya, tinggal dia ada kemauan dari orang tersebut ya. Ya ada tahap dari dulu ketika kedua, ketiga sampai keempat, kelima juga udah ada yang masih proses, yang dulu satu dua ada yang keluar sana yang udah mandiri ya. Nah, ya itu yang saya harapkan. Kalau saya mungkin dengan saya sudah ini ya secara pendidikan tinggi, jaringan kerja, saya kenal dengan banyak orang di luar Indramayu yang istilahnya hebat lah. Saya bisa kemudian berdialog dengan mereka. Kalau Kang Wata dengan hanya lulus SD tapi berani tadi ya menggratiskan ilmunya, gitu. Artinya saya pengen, nah dari pihak pemerintah daerah, provinsi maupun kementerian sendiri itu mau mensupport, karena tidak mungkin bisa terus bergerak kalau tidak ada support dari pemerintah, baik pemerintah daerah atau maupun luar biasa. Nah, Pak Wata, yang kemarin kan ada berokan ya, Iya. kecil. Itu kan luar biasa nih, diberikan kepada Ibu Bupati ya. ya hadiah ulang tahun Ibu Bupati ya. Itu hanya satu-satunya berokan Pak Wata yang dibikin. Berokan Yang kecil. Yang kecil itu saya tuh sebetulnya ingin yang merajini berokan itu ya teruslah bikinnya. Iya. Ada yang gede, ada yang kecil, dan saya berokan itu awal saya sendiri. Ada sejarahnya loh dok. Jadi saya aja. Ini berokan itu kecil satu-satunya dikasihkan. Oh iya, dan itu sejarah. Jadi ceritanya gini, waktu itu saya ajak Kang Wata biar mengenal dunia di teman-teman saya di Jakarta gitu. Saya bilang, Kang Wata, kita bikin sesuatu yang istilahnya comfortable, gampang dibawa gitu. Udah dibawa ya. Gampang dibawa. Terus akhirnya saya punya ide, kan kita punya berokan, tapi kalau jangan berokan yang besar karena susah. Karena saya kan cuma naik motor berdua nih, kita naik motor tua berdua ke Jakarta, penuh perjuangan dong. Nah ini saya minta Kang Wata bikin berokan kecil tadi. Jadi ada sejarahnya, makanya gitu, karena nilai sejarahnya. Cuman kalau kemudian itu bisa membuat nanti Ibu Nina terus semangat untuk membangun Indramayu, terus mau mendukung Kang Wata, mendukung kegiatan-kegiatan positif, ya biar nama Indramayu di luar Indramayu itu makin harum ya. Rela, iya saya relakan. Iya. Tapi dengan catatan itu tadi. Sekarang nih ada lagi nggak dibuat lagi? Ya proses Lagi buat. Ya. Pernah bikin juga. Dibeli ketua OI Indramayu. Ya, Dua. Pernah ada yang kecil lagi. Iya. Tapi itu yang pertama itu memang sejarah berokan kecil yang pertama ya. Iya. Yang dibikin Pak Wata. Luar biasa ini. Nah, boleh mau mendengarkan serulingnya Pak Wata? Wah, mangga. Coba seruling yang besar. Luar biasa. Bener-bener ya, alunan seruling ya bikin. Tadi ada nggak yang barangkali lirik itu ada pesan amanat atau apa gitu? Jadi imajinasi setelah tertiup ada alunan suara nada suling itu, perasaan ya damai, nyaman, sejahtera masyarakat. Tapi itu doa kita semua untuk Indramayu ya. Damai Indramayu dari
apa tadi kita bahas tentang sampah juga kita harus lebih baik dari daerah lain. Di kesehatan juga puskesmas kesehatan Indramayu jadi referensi buat daerah-daerah lain. Ya banyak lah. Nah, Pak Samsudin ini kan udah lama berjalan, Ya, ya kan? Saya juga kemarin lihat selalu ikut terlibat di pusat kota ya. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, apa yang didapat informasi dari saat pertemuan-pertemuan dengan orang-orang luar sana itu? jadi yang pertama saya pengen mereka itu mengenal Indramayu. Jadi lewat apa yang saya lakukan, mereka jadi tahulah sedikit demi sedikit tentang Indramayu dan harapannya teman-teman saya di luar sana itu ikut membantu saya membangun Indramayu dengan kemudian bisa berkolaborasi atau melakukan banyak kegiatan di sini. Tapi ya balik lagi, ada kemauan tidak dari orang Indramayunya, itu yang penting. Karena kalau dari sininya tidak ada, hanya ada Pak Dokter, hanya ada Pak Wate yang punya semangat tinggi, ya susah karena Indramayu luas. Kalau makin banyak yang mau terlibat, punya niatan, saya tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi saya memikirkan untuk Indramayu. Ya, saya yakin teman-teman itu akan tingkat partisipasinya akan lebih tinggi. Nah, apa yang sudah diberikan untuk Pak Samsudin ya dari orang-orang luar Indramayu? Kayak misalnya kemarin yang dulu yang pertama kali kan Kalimantan tuh ya. Ya. Apa yang didapat? Ketika mereka jadi tuan rumah, mereka memperlakukan saya dengan baik, mereka kemudian memberi banyak informasi, mereka juga terbuka gitu. Dan itu yang saya harapkan ketika Indramayu jadi tuan rumah bagi orang lain. Orang-orang Indramayu juga harus bisa menjadi tuan rumah yang baik. Karena kan malu saya diterima dengan baik di daerah lain, sementara ketika ada banyak orang yang punya niat baik di sini malah kurang dapat respon positif itu yang saya takutkan. Iya. Nah, pesan Pak Wata ini kan kemarin ikut di KMD ya. Ya, Luar biasa, saya kaget itu. Habis itu, ini siapa yang menginstruling? Kan belum keluar itu kan. Akhirnya Pak Wata kan. Iya. Pikir saya, mungkin teman-teman yang di luar TV juga anggapannya ini musik dari studio KMD-nya, nggak taunya muncul Pak Wata. Live gitu ya. Nah, apa yang didapat pesan di satu sisi mendampingi Pak Samsudin? Pesannya apa? Rasanya Ya, atau rasanya. apa? Ya, pesan saya semoga kolaborasi antara dongeng dengan serulingan saya, karena saya tuh mencari untuk linking untuk cerita ngepas kolaborasi dongeng, cuma musiknya dikasih suling. Berarti kan itu musik-musik temporer. Sehingga saya itu orang-orang tradisi. Bagaimana tradisi kira-kira menyatukan dengan dongeng itu supaya lebih hebat lagi gitu. Nah, ada nggak perasaan senang dan kagum melihat Pak Samsudin ini? Saya membanggakan, bahkan saya membanggakan kita dongeng walaupun ya termasuk temporer nadanya segalanya, saya juga ambil pengalaman tradisi, lagu-lagu liriknya apa, tapi kira-kira bisa menyatu, kira-kira bisa menyatu chemistry ya. Jadi perasaan tetap Pak Samsudin juga rasa bahagia terus ya, jadi posisi tidak bisa harus terus semangat gitu ya. Iya harus dong, kita ambil peran. Ya terutama kita kembali ke tentang Indramayu. Saya lahir di sini, saudara-saudara saya juga di sini. Mungkin saya dari kecil banyak sepupu saya juga kalau berobat ke sini dulu kan, ke Puskesmas Lobener karena saya lahir dan besar di Lobener. Artinya ya
tadi harus besar tadi, harus jadi sorotan, tapi di segi positif. Saya ada terakhir nih buat yang disampaikan oleh Pak Samsudin apa Wata ya, nanti Pak Samsudin dulu. Begitu peduli besarnya untuk lingkungan, ya kan? Kenapa bisa? Sedangkan untuk ya maaf ya Pak, ibaratnya kan Bapak kan bukan Oh iya, ya kan pekerjaan saya tidak bukan istilahnya, bukan tugas iya job description Iya. saya bukan di situ Iya. istilahnya. kenapa bisa Ya seperti yang saya ucapkan di acara Kick Andy waktu saya diwawancara Pak Andi Esno ya, bumi kita itu rumah kita gitu, ibaratnya. Nah kalau dokter, rumahnya dokter sendiri, ya kan rumah beneran kecil. Kalau bukan dokter yang rawat, mau siapa? Begitu juga bumi itu rumah bagi kita semua, bagi Pak Dokter, bagi Pak Wata, bagi saya, bagi bupati, gubernur, bagi presiden, bagi orang di Amerika. Kalau bukan kita yang mau merawat, dan masalahnya kemudian timbul karena sampah, ya berarti kita harus bagaimana mengantisipasi atau mengelola sampah itu biar tidak jadi masalah besar yang bisa merusak bumi. Pak Wata ada yang sampaikan? Saluran Lingkungan itu bisa dibersihkan kan sebagian ibadah kita. Kalau bersih itu indah. Lebih nyaman. Kita berharap tuh ya nggak ada gangguan apapun. Kalau udah bersih kan rasanya nyaman, indah lagi kalau lingkungannya bersih tuh. Iya, luar biasa. Ya, terima kasih nih Pak Samsudin waktunya, Pak Wata, dan kita bisa hadir di sini. Dan sekali lagi mohon maaf nih, sudah banyak bertanya-tanya nih. Sangat-sangat baik. Saya sangat memberi apresiasi saya bisa diundang di puskesmas ini. Harapan saya bisa jadi motivasi buat orang-orang lain. Tidak hanya puskesmas Pulau Bener, tapi puskesmas lain juga merangkul banyak pihak, mau ormas, pemudanya, di institusi lain, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah. Karena Indramayu bisa maju itu karena kerjasama, karena niat baik semua orang. Cukup? Terima kasih Pak Samsudin, Pak Wata, dan jangan lupa like, subscribe YouTuber Dokter Dia Oke, dan teruslah peduli untuk lingkungan kita agar kita semuanya sehat.